Shalom sahabat-sahabatku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Martin Kurniawan dalam program Mengasihi Tuhan dengan Akal Budi. Ini adalah sebuah program pembelajaran seputar ayat Alkitab dan iman Kristen yang berbentuk tanya jawab. Oke, seperti episode-episode sebelumnya, di mana di sini saya akan membacakan semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan saya akan menjawabnya secara singkat, padat, dan sejelas mungkin. Untuk itu, saudara-saudara, ikuti terus video ini sampai akhir, sehingga saudara dapat belajar banyak dari semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah saya berikan. Oke? Kasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Pak, apa arti bait suci terbelah dua? Di dalam film Tuhan Yesus kan dibilang bait suci terbelah dua itu apa artinya ya Pak? Bait suci terbelah dua. Jika kita melihat di dalam Matius 27 ayat ke-50 sampai dengan yang ke-51 ya. Jika kita lihat di situ ini apa ya? Sebuah mujizat, pekerjaan Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa sejak kematian Yesus, bait Allah itu sudah harus dibuang. Beserta imam-imam, korban-korban, dan semua hukum upacara. Seperti contohnya sunat, kemudian perjamuan Paskah yang ada dalam perjanjian lama, larangan makan, najis, tahir, dan sebagainya. Nah, ini untuk menunjukkan itu semua harus dibuang. Ya, jadi itu arti daripada terbelahnya bait Allah itu seperti itu. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Pak, saya mau bertanya soal kekhawatiran. Apakah makna sebenarnya dari kekhawatiran yang dilarang oleh Tuhan Yesus dalam perikop hal kekhawatiran? Jika dalam masa pandemi seperti ini, orang-orang yang memiliki kerja tetap dan gaji tetap mungkin tidak merasa khawatir. Tetapi ada orang-orang beriman yang kerja serabutan, kerja harian yang akhirnya berdampak pada pendapatan mereka. Saat mungkin mereka merasa khawatir akan bagaimana mendapat nafkah esok, bagaimana mendapat uang. Apakah mereka berdosa, Pak? Apakah orang Kristen tidak boleh khawatir sama sekali? Ataukah khawatir yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah khawatir yang berlebihan? Terima kasih. Kekhawatiran ya, berbicara tentang kekhawatiran, menurut saya ini jelas mutlak ya, mutlak tidak boleh. Karena kekhawatiran itu sendiri bertentangan dengan iman. Ya, jadi jelas sebagai orang Kristen sejati itu tidak boleh memiliki rasa khawatir sedikit pun. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak, adakah Alkitab dengan tegas berbicara soal rakus makanan? Wah, ya, oke. Jadi Alkitab pun ada ya menyinggung atau berbicara tentang kerakusan. Itu bisa kita lihat atau bisa kita baca di dalam Bilangan 11 ya. Jadi latar belakang daripada kitab Bilangan ini khususnya pada pasal 11 ini sebagian besar menceritakan pengalaman-pengalaman Israel selama mereka mengembara di padang gurun ya. Nah, bangsa Israel mengeluh soal mana minta makan daging. Nah, akhirnya Tuhan beri daging dan juga beri murka, tulah yang sangat besar. Ya, jadi jika kita lihat itu di Bilangan 11 ayat 34 ya, dikatakan di situ tentang orang-orang yang bernafsu rakus. Oke? Ya, pertanyaan selanjutnya. Shalom Pak, jika hewan peliharaan kita sakit, apakah kita bisa mendoakannya supaya sembuh? Mendoakan hewan peliharaan. Oh ya, tentu saja boleh, tidak ada masalah. Bahkan saya sendiri juga sering mendoakan anjing saya ya kalau mereka sakit. Bahkan pernah ada di waktu yang lalu itu sempat keracunan juga. Dan ya puji Tuhan lah, dengan doa, dengan didoakan semua aman dan kembali sembuh, pulih seperti sedia kala. Iya, jadi seperti itu, tidak ada masalah jika saudara ingin mendoakan hewan peliharaan. Oke,
Baik, pertanyaan berikutnya. Teman saya menjalin hubungan dengan seorang pria muslim dan mereka berencana 2 tahun lagi menikah, tetapi teman saya ini berikan pilihan pada pria itu dan sambil terus bergumul dan berdoa agar calonnya ini bisa menerima dan percaya Yesus Kristus dengan sepenuh hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kadang-kadang teman saya mengirimkan ayat-ayat Alkitab kepada calonnya dan dia berharap semoga Tuhan mengabulkan doanya untuk pria ini menjadi Kristen yang sungguh-sungguh. Apakah doa teman saya ini benar dan tidak keliru dalam hal ini? Mohon bantuan dan penjelasannya, Pak. Terima kasih. Doa dan berharap kepada Tuhan itu boleh dan sah-sah saja. Tidak ada yang keliru atau salah dalam hal ini. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah apa yang terjadi jika doa dan harapan itu tidak datang sesuai dengan apa yang diharapkan. Memangnya berani untuk menyudahi atau memutuskan dan bahkan mengakhirinya atau melanjutkan dengan apa adanya. Artinya berjalan dengan segala perbedaan yang ada. Nah, jika ini iya, jika memang iya, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya jika kita mendasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena Alkitab jelas melarang adanya pernikahan beda keyakinan atau iman. Bisa kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Dikatakan di situ bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan orang-orang yang tidak percaya ini kan jelas merujuk kepada orang-orang yang berbeda iman. Jadi jelas pernikahan beda iman atau beda keyakinan, Alkitab melarangnya. Oke? Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Salam sejahtera, Pak. Pak, berdasarkan 1 Samuel, mohon Bapak jelaskan apa perbedaan tugas hakim dan raja. Mengapa Allah tidak menghendaki Israel memiliki seorang raja, padahal sebelumnya mereka sedang dipimpin manusia? Bagaimana keadaan rakyat Israel sebelum dan sesudah memiliki raja? Terima kasih sebelumnya, Pak. Perbedaan tugas hakim dan raja. Perbedaan hanya ada di dalam hak-haknya saja. Kemudian mengapa Allah tidak menghendaki? Itu yang diancamkan oleh Samuel pada waktu mereka minta seorang raja. Jika berbicara tentang keadaan, bagaimana keadaan rakyat sebelum dan sesudah memiliki raja? Pada waktu mereka mempunyai atau mereka punya hakim, itu baik, tidak menurun. Tetapi pada saat mereka punya raja, justru keadaannya menurun. Dan kenapa pada saat punya hakim keadaan tidak menurun? Sebab pada waktu mereka punya hakim, Allah lah yang menjadi raja mereka. Itu alasannya. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah semua manusia mendapat anugerah yang sama? Apakah semua manusia mendapat anugerah yang sama? Tentu tidak ya. Jika kita baca di dalam Roma 9, mulai dari ayat yang ke-10 sampai ke-18 ya, dikatakan di situ tentang Allah yang mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kemudian berbicara juga tentang Allah yang menaruh belas kasihan kepada siapa dia mau menaruh belas kasihan dan akan bermurah hati kepada siapa yang dia mau bermurah hati. Dan itu tidak tergantung pada kehendak orang, namun semua itu karena kemurahan hatinya. Ya, jadi dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, dalam hal ini, begitu juga dalam hal anugerah. Dia itu berdaulat. Nah, karena dia berdaulat, maka dia berhak untuk beri yang satu dan tidak beri kepada yang lain. Oke, jelas ya? Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak, saya mempunyai pertanyaan. Apa pengertian dan makna mutlak dari sebuah simbol yang dipakai oleh orang Kristen, baik di gereja, dalam kurung anggur dan roti, atau di luar gereja, dalam kurung kalung salib, dan sebagainya?
Ya, roti dan anggur dalam perjamuan kudus itu merupakan simbol dari tubuh dan darah Kristus yang dihancurkan atau dicurahkan untuk penebusan dosa manusia. Dan tujuan perjamuan kudus itu memperingati dan memberitakan hal ini. Ya. Nah, kemudian salib sebagai kalung dan sebagainya, itu tidak ada perintah di dalam Alkitab ya. Jadi kalau mau menggunakan, saya rasa tidak ada masalah. Asalkan tidak ada kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya itu tahayul terhadap salib itu. Ya, oke. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Pak, terjadinya pengkudusan dalam kurung perbuatan, itu pemberian Allah atau usaha kita? Trims. Ya, keduanya saling bekerja sama. Jadi berbicara tentang pengkudusan itu pemberian Allah dan juga membutuhkan usaha kita. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, keduanya saling bekerja sama. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, Amsal 4:23, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Pak, penjelasannya mohon. Apa yang dimaksud dengan menjaga hati dalam teks ini dan apa maksud dari terpancar kehidupan? Amsal 4 ayat 23 berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian yang pertama ya, kenapa kita harus menjaga hati? Ada seorang penafsir bernama Adam Clarke ya, menggambarkan hati itu seperti sumber mata air. Begini kata Adam Clarke, karena hati adalah sumber mata air dari semua aliran kehidupan mengalir. Jadi kita harus memperhatikan atau menjaga sumber mata air ini supaya tidak berhenti atau terluka. Perhatikan dengan tekun agar mata air ini tidak tertutup dan supaya aliran kehidupan tidak akan terputus. Itu kata Adam Clarke. Kemudian ada juga kata pulpit commentary ya. Pulpit commentary ini berkata bahwa ini menyangkut masalah perilaku dalam kehidupan sehari-hari, di mana hati itu sebagai pusatnya. Begini kata pulpit commentary, fakta yang dikemukakan di sini adalah perilaku moral dalam kehidupan. Tindakan dan prosesnya ditentukan oleh kondisi hati. Jika hatinya murni, hidup akan menjadi murni pula. Namun jika hatinya rusak, maka hidup pun akan rusak. Ya, oke. Jadi jelas itu alasan kenapa kita harus benar-benar menjaga hati kita dengan serius. Kemudian yang kedua, apa arti atau maksud dari hati terpancar kehidupan? Maksudnya itu jika kita tidak menjaga hati kita dengan baik, maka bersumber dari hati itu pula masalah-masalah kehidupan itu akan mengalir keluar. Jadi lihat ya, perhatikan baik-baik di mana firman Tuhan dengan jelas menggambarkan hati kita ini seperti sumber segala sesuatu, khususnya berbicara tentang kehidupan ya. Dia bisa mendatangkan apa yang baik, dia juga bisa mendatangkan apa yang buruk. Oke, baik, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Saya punya teman dari Advent yang menulis di wall-nya seperti ini. Orang yang vegetarian belum tentu masuk surga, tapi orang yang masuk surga pasti vegetarian. Apa tanggapan Bapak? Tanggapan saya, ya boleh jadi dia benar. Boleh jadi dia benar. Hanya saja surganya dia itu kebun sayur atau pasar sayur. Ya, oke. Ya, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pak, Tritunggal, Bapak, Anak, Roh Kudus itu masing-masing Allah sepenuhnya, tetapi bukan ada 3 Allah, melainkan hanya 1 Allah. Itu artinya Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Mereka masing-masing karena mereka adalah pribadi yang berbeda. Lalu kenapa tidak bisa dikatakan sebagai 3 Allah? Pemahaman saya seperti ini, saya, Joni, Pardi adalah 3 pribadi yang berbeda, namun memiliki satu hakikat atau jenis yang sama, yaitu manusia.
Itu artinya kita bertiga bisa disebut dengan tiga manusia. Bukankah seharusnya seperti itu, Pak? Ya, kalau tiga orang punya tiga hakikat yang sama. Sedangkan Tritunggal hanya ada satu hakikat yang sama. Andai kata tiga hakikat yang sama, maka akan menjadi triteisme, yaitu kepercayaan pada tiga Allah. Dan ini jelas-jelas salah karena mengabaikan ketunggalan Allah. Nah, kalau mengabaikan ketunggalan Allah berarti mengabaikan sebagian dari kitab suci. Allah itu begitu besar, ajaib, dan ada di luar jangkauan akal manusia. Karena itu jelaslah bahwa tidak ada bahasa manusia yang bisa menggambarkan Allah dengan sempurna. Tata bahasa dan kata-kata dari bahasa apapun tidak bisa menggambarkan bahwa Allah itu satu hakikat tetapi tiga pribadi. Oke, jelas ya? Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Pak, matikan keinginan daging lalu hidup dalam roh, itu maksudnya bagaimana? Matikan keinginan daging. Keinginan daging adalah sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam hal ini khususnya merujuk pada keinginan-keinginan badani, hawa nafsu, dan kesenangan-kesenangan duniawi. Jadi, mematikan keinginan daging itu maksudnya adalah tidak menuruti keinginan dan kesenangan diri sendiri, tetapi lebih mementingkan kesenangan dan keinginan atau kehendak daripada Tuhan. Ya, oke, jelas. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Shalom Pak, saya ingin bertanya, apakah kaum Aryan dari Arianus tahun 318 merupakan kaum yang bisa dibilang menganut monoteis, satu Allah? Ya, baik. Ya, mereka memang monoteis mutlak. Beda dengan kita ya. Kita yang percaya Tritunggal adalah monoteis yang tidak mutlak. Ya, jadi mereka itu monoteis mutlak dan kita yang percaya Tritunggal khususnya itu monoteis yang tidak mutlak. Oke, pertanyaan berikutnya. Shalom Pak, saya ingin bertanya, apa maksudnya iman tanpa perbuatan hakikatnya mati? Ya, itu maksudnya orangnya itu mengaku bahwa dirinya adalah orang percaya. Namun hidupnya sama sekali tidak mencerminkan atau tidak seperti orang Kristen. Ya, dengan kata lain sesungguhnya orang tersebut tidak memiliki iman lah. Ya, jadi seperti itu. Jadi maksud daripada iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati itu seperti itu maksudnya. Jadi orang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang Kristen, adalah orang percaya, tetapi hidupnya sama sekali tidak mencerminkan atau tidak seperti orang Kristen. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak, apakah manusia Yesus itu diciptakan? Manusia Yesus diciptakan? Ya, sudah pasti. Sebagai Allah, Yesus memang tidak diciptakan karena dia kekal. Namun sebagai manusia, Yesus tidak kekal. Karena manusia Yesus itu diciptakan. Ya, jelas ya. Jadi, apakah manusia Yesus diciptakan? Ya, sudah pasti. Sebagai Allah, Yesus tidak diciptakan karena dia kekal. Namun sebagai manusia, Yesus itu tidak kekal. Jadi, manusia Yesus itu, karena manusia Yesus itu diciptakan. Oke, baik. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari episode kali ini. Untuk saudara-saudara yang memiliki pertanyaan seputar ayat Alkitab dan iman Kristen, silakan saudara bisa menuliskan pertanyaan saudara di kolom komentar. Oke, baik. Tetap semangat, tetap setia, dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.